wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Saya dari Rayon Psikologi dan Kesehatan Komisariat UIN Walisono Semarang. Di sini, saya memilih tema porsi perempuan dalam format politik dan era ekonomi di Indonesia. Saat ini, di Indonesia, perempuan banyak dijumpai di sektor publik, baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Perempuan telah menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran perempuan dalam kehidupan tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak boleh dibatasi hanya karena anggapan bahwa kondisi fisik perempuan itu lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Di dunia ini, perempuan itu terbukti memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam berbagai bidang, mulai dari bidang politik, seni, pengetahuan, musik, reformasi sosial, hiburan, petualangan, lingkungan, dan olahraga. Jadi, perempuan itu tidak hanya berada di dapur seperti anggapan orang-orang yang berpikiran primitif. Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja di sektor domestik rumah tangga. Walaupun saat ini sudah banyak wanita yang bekerja, wanita masih dibebani dengan peran ganda. Wanita yang bekerja di sektor publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga sepulang bekerja. Meskipun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejahteraan wanita dengan pria telah lama dilakukan, wanita belum mendapatkan keadilan dalam bekerja di sektor publik. Secara umum, wanita yang bekerja di sektor publik masih berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam posisi dan jabatan yang sama, perempuan mendapat gaji yang relatif lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, wanita cenderung lebih terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan promosi jabatan itu dikesampingkan, sering dipandang kurang kredibel untuk memegang pekerjaan-pekerjaan penting. Ketidakmandirian wanita di Indonesia tercermin pula pada sistem pernikahan mereka. Dalam kondisi ekonomi negara Indonesia, di mana tidak ada jaminan yang pasti bagi pengangguran, orang miskin, dan orang tua, dan di mana para wanita relatif sukar mendapatkan pekerjaan. Faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan penting bagi wanita. Pernikahan yang ada tidak hanya didasari oleh rasa cinta, namun juga mempertimbangkan faktor ekonomi pasangannya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, wanita cenderung memilih pasangan yang mapan secara ekonomi untuk mengamankan kehidupan di masa depan. Nah, sebagian besar wanita yang bekerja di sektor publik secara finansial juga masih di bawah suaminya. Karena pada umumnya mereka bekerja untuk membantu suaminya untuk mendapatkan tambahan. Nah, dari fakta seperti itu, dapat kita simpulkan bahwa ditinjau dari sudut pandang ekonomi secara umum, wanita Indonesia masih bergantung pada laki-laki atau suaminya. Dari kondisi demikian, secara ekonomi, perempuan Indonesia lebih lemah dibandingkan laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan tergantung pada laki-laki. Kelemahan kemandirian ekonomi ini secara tidak langsung akan membawa implikasi yang lain, yaitu kelemahan memperoleh akses sosial dan politik. Perempuan yang secara ekonomi sangat tergantung pada suaminya pada umumnya menerima dominasi suaminya dan kurang dapat mengembangkan diri dan dengan mendapatkan akses yang memadai dalam kehidupan sosial dan politiknya. Dengan kata lain, posisi perempuan dalam politik masih terpinggirkan, terkucilkan. Dan partai politik pun sebagian besar tidak memiliki platform yang jelas untuk anggota perempuan. Bahkan ada partai politik yang tidak memiliki kebijakan-kebijakan spesifik tentang perempuan. Alasannya karena merasa tidak ada masalah dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang dasar pun tidak membedakan laki-laki dan perempuan, namun menyebutkan semua kebijakan bagi warga negara atau penduduk Indonesia. Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam politik, terutama mengenai keterwakilan wanita dalam politik, yaitu dengan adanya peningkatan pendidikan politik,
bagi para perempuan, sehingga para perempuan tidak awam lagi dengan dunia politik dan berani untuk turut berpartisipasi dan berpolitika demi menyeimbangkan hak dan kewajiban demokrasi sebagai bagian dari negara. Dengan adanya peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, sehingga tidak tertinggal dan tidak bergantung dengan kaum laki-laki, serta dengan demikian akses sosial yang dimiliki oleh wanita dapat dijangkau dengan ekonomi yang memadai untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas politik. Dan adanya pembentukan partai nasional ataupun partai lokal, khususnya perempuan, sebagai wadah yang mengharuskan para wanita untuk ikut berpartisipasi dalam berpolitik. Yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.